Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara modernisme Islam, postmodernisasi Islam, dan neo-modernisme Islam, dan berikan contoh aplikatifnya masing-masing dalam kehidupan. Dari yang saya ketahui dulu tentang modernisme Islam. Modernisme Islam itu maknanya itu berkaitan dengan modern, itu pembaruan, itu identik dengan westernisasi kalau sekarang. Tapi kalau disebut westernisasi saya kurang setuju, seolah-olah kayak Islam itu harus menyesuaikan budaya barat, padahal Islam itu memang dogma tersendiri. Jadi ini Islam itu memang dari modern itu memang pembaruan, tapi juga harus berlandaskan tentang nilai-nilai ketuhanan. Nah, jadi kalau disebut westernisasi saya kurang setuju. Nah, kemudian contohnya dari modernisasi Islam itu memang tidak lepas dari perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu dan teknologi itu dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu berkembang dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi dari kelompok modernisme Islam ini beranggapan bahwa Islam itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi modernisasi Islam itu intinya adalah perelevansian nilai-nilai Islam itu sendiri dengan masyarakat yang ada pada hidup saat ini. Jadi Islam itu bisa menyesuaikan sesuai zamannya. Contoh dari modernisme Islam ini kan kita sekarang mengenal gadget. Jadi Al-Quran itu tidak hanya bisa di buku, tapi bisa dengan elektronik itu sendiri. Jadi sekarang ada aplikasi-aplikasi elektronik Al-Quran, itu contoh modernisme. Kemudian yang kedua adalah postmodernisme Islam. Jadi seperti bahasanya, dari arti bahasa tersebut terlebih dahulu, yaitu postmodernisme. Post itu artinya sesudah. Jadi postmodernisme Islam itu adalah dari counternya dari modernisme Islam itu sendiri. Jadi kelompok postmodernisme Islam itu beranggapan bahwa terkadang modernisme Islam itu terlalu kebablasan, jadi mengabaikan syariat-syariat yang ada. Jadi postmodernisme Islam itu beranggapan kalau modernisme itu boleh, tapi harus kembali kepada nilai-nilai itu terlebih dahulu. Jadi sebagai contohnya ini ada contoh awal tadi kan ada teknologi baru yaitu gadget, dan diciptakannya aplikasi Al-Quran. Nah, dan ada terjemahannya gini. Jadi memang gini, dari postmodernisme itu memandangnya bahwa Al-Quran memang bahasa Arab, memang dari Allah itu memang bahasa Arab, tapi dengan sekarang ada teknologi yaitu terjemahan yang bisa mudah dibaca. Memang Al-Quran, memang Islam itu kan bisa menyesuaikan ke berbagai belahan dunia. Jadi dengan teknologi tersebut harusnya bisa membantu dari Islam itu sendiri. Itu dari contoh postmodernisme Islam. Jadi dengan adanya teknologi yaitu terjemahan, itu bisa membantu masyarakat untuk memahami Al-Quran dengan mudah. Contoh modernisme Islam, postmodernisme Islam. Kemudian yang terakhir adalah neomodernisme Islam. Jadi neomodernisme Islam ini kalau dari yang saya pahami itu adalah penggabungan dari modernisme Islam itu sendiri dan postmodernisme Islam. Jadi memang ini pendekatannya itu kultural dan intelektual. Jadi itu menggabungkan antara teknologi dan nilai-nilai yang ada. Jadi di sini Islam itu juga menyesuaikan dengan teknologi, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada Islam itu sendiri. Jadi tidak mengabaikan dari ketradisionalannya, tetapi juga bisa akulturasi tentang teknologi-teknologi yang ada. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, seperti itu.